Halo Bray, pernahkah kamu merasa sulit untuk fokus? Selalu tergoda untuk memeriksa ponsel atau media sosial lainnya? Mungkin kamu pernah mendengar istilah dopamin, zat kimia di otak yang terkait dengan rasa senang dan penghargaan. Namun, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, otak kita bisa kewalahan dengan dopamin, membuat kita kecanduan rangsangan instan. Untuk mengatasi ini, beberapa orang mencoba metode yang disebut detox dopamin. Apa itu detox dopamin? Dan bagaimana ini bisa membantu mengembalikan fokus dan keseimbangan hidup? Mari kita bahas lebih lanjut. Apa itu dopamin? Dopamin merupakan neurotransmitter yang berperan penting dalam proses motivasi dan penghargaan di otak. Setiap kali kita mendapatkan rangsangan yang menyenangkan seperti membuka ponsel akan mendapatkan dopamin, bermain game mendapatkan dopamin, atau bahkan makan makanan manis, otak kita mendapatkan dopamin. Ini adalah mekanisme alami yang membuat kita merasa senang dan ingin mengulanginya lagi terus-menerus. Namun, masalah muncul ketika kita terlalu sering mencari rangsangan kesenangan instan atau kesenangan semu, seperti membuka media sosial, video pendek, atau bermain game, dan lain-lain. Kelebihan dopamin bisa membuat otak kita kecanduan rangsangan cepat ini, sehingga sulit untuk menikmati kegiatan yang lebih lambat dan kurang stimulatif, seperti membaca atau bekerja dengan fokus. Bermain media sosial atau bermain game selama 2 jam seperti sangat singkat. Namun, ketika kita belajar atau bekerja, waktu 2 jam terasa sangat lama. Apa itu detox dopamin? Detox dopamin adalah metode di mana kita mengurangi atau bahkan menghentikan sementara semua sumber rangsangan instan yang memicu pelepasan dopamin berlebihan. Tujuan dari detox ini bukanlah untuk menghilangkan dopamin secara total, karena itu tidak mungkin, melainkan untuk memberi waktu otak kita untuk kembali ke keadaan normal, sehingga kita bisa menikmati aktivitas yang lebih produktif dan menenangkan. Manfaat detox dopamin. Detox dopamin bisa memberikan berbagai manfaat, diantaranya meningkatkan fokus ketika otak tidak terus-menerus mencari rangsangan instan. Kita bisa kembali fokus pada tugas-tugas yang lebih menantang dan membutuhkan konsentrasi. Mengurangi stres dan kecemasan. Mengurangi ketergantungan pada teknologi dan media sosial bisa membantu menurunkan tingkat stres yang diakibatkan oleh informasi yang berlebihan dan tekanan sosial. Memperbaiki kualitas tidur. Dengan mengurangi penggunaan gadget, terutama sebelum tidur, detox dopamin bisa membantu kita tidur lebih nyenyak dan merasa lebih segar keesokan harinya. Meningkatkan produktivitas, detox dopamin memungkinkan kita untuk mengalihkan perhatian dari gangguan dan fokus pada aktivitas yang lebih bermakna dan produktif. Bagaimana melakukan detox dopamin? Batasi penggunaan media sosial, tentukan waktu yang terbatas untuk membuka media sosial atau berhenti sepenuhnya selama beberapa hari. Hindari hiburan instan, kurangi menonton video pendek, bermain game, atau mengecek notifikasi terus-menerus. Gantilah dengan aktivitas yang lebih menenangkan seperti membaca buku, berjalan-jalan, atau meditasi. Buat jadwal harian tanpa gangguan. Cobalah untuk menjadwalkan aktivitas harian tanpa tergoda untuk memeriksa ponsel atau media lainnya. Fokus pada pekerjaan, belajar, atau kegiatan kreatif yang tidak memerlukan rangsangan instan. Praktekkan mindfulness. Meditasi atau latihan pernafasan bisa membantu menenangkan pikiran dan membuat kita lebih sadar akan kebutuhan tubuh dan otak tanpa tergantung pada rangsangan luar. Apakah detox dopamin efektif? Meskipun detox dopamin tidak selalu mudah, banyak orang melaporkan perbaikan signifikan dalam fokus, produktivitas, dan kesejahteraan emosional. Mereka setelah mencobanya. Namun, penting untuk diingat bahwa detox ini bukan solusi permanen. Ini adalah cara untuk mengembalikan keseimbangan dan menyadari betapa pentingnya mengatur rangsangan dalam hidup kita.
Apakah kamu merasa terganggu oleh terlalu banyak rangsangan dalam hidupmu? Mungkin detoks dopamin adalah sesuatu yang bisa kamu coba, mengembalikan keseimbangan dan fokus. Apa pendapatmu tentang metode ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.